Seperti Syekh Yusuf yang ngarang Hayatus Sahabah itu, waktu istimewa di Pakistan, bayan, semangat bayan, cerita pentingnya dakwah. Di tengah-tengah bayan, brol, muntah darah. Diangkat, gak usah. Ini jantung saya jebol. Tadi waktu saya bayan, Allah tampakkan kepada saya pahala yang terkecil dari orang yang berjuang. Nggak kuat dada saya saking senengnya, ini sudah jebol. Nggak usah dibawa ke rumah sakit. Jebol, nggak kuat. Nah, pahala yang terkecil. Allah Subhanahu Wa Taala kasih keistimewaan pada umat Nabi. Pertama kali di antara keistimewaannya ini, amalannya sedikit, pahalanya besar. Paling sedikit pahalanya umat ini sekali amal seperti 10 kali amal. Man jaa bil hasanati falahu asyru amthaliha. Sekali amal seperti 10 kali amal. Umat dulu 10 kali sholat, umat ini 1 kali sholat, pahalanya sama. Tapi yang mulia Nabi Agung sallallahu alaihi wasallam usul, Allahumma zid li ummati, Allahumma zid li ummati, ya Allah tambahi lagi umatku, tambahilah lagi umatku. Akhirnya dikasih tambahan 70 kali ganda. Sudah dikasih 70 kali ganda, masih doa lagi. Allahumma zid li ummati, Allahumma zid li ummati, tambahilah lagi 700 kali ganda. Doa lagi, ya Allah tambahilah umatku, 700.000 kali ganda. Allahumma zid li ummati, ya Allah tambahi lagi umatku. Nabi itu Masya Allah kepada umatnya sayangnya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar di kalangan umatmu tak kasih pahala tanpa hisab. Nggak ada yang bisa ngitung. Wes, titik. Ini semua barokahnya kita menjadi umat yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW. Nah, mulai kan di antara keistimewaan umat ini, barokahnya keistimewaan nabinya, umat ini dikasih tugas meneruskan tugasnya para nabi, para rasul, bahkan meneruskan tugasnya Sayyidul Anbiya, pimpinannya para nabi, para rasul. Para nabi, para rasul tugasnya usaha agama di lingkungannya masing-masing, di kaumnya masing-masing. Yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW tugasnya umat seluruh alam dari golongan jin dan manusia. Nah, kita ini umat, kita ini bukan nabi, bukan rasul, dikasih tugas meneruskan tugasnya seluruh para nabi, yaitu usaha agama di lingkungannya masing-masing, tempatnya masing-masing, namanya amal makomi, istilahnya orang-orang sekarang ini. Jadi kalau kita usaha agama di masjid kita, di kampung kita, harus kita tanamkan, ini kerjanya seluruh nabi, seluruh rasul. Ini kerjanya Nabi Adam alaihissalam, ini kerjanya Nabi Nuh alaihissalam, ini kerjanya Nabi Ibrahim alaihissalam, ini kerjanya Nabi Musa alaihissalam, ini kerjanya Nabi Isa alaihissalam, ini kerjanya yang mulia Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita ini bergerak ke rumah-rumah sekitar masjid kita, merasa meneruskan jejak 313 rasul, 124.000 nabi. Nah, insyaallah malaikat.
Maka tidak boleh kita mengatakan saya di masjid saya cuman sendiri saja. Loh, sendiri bagaimana? Seluruh nabi, seluruh rasul bersama kamu kalau kamu itu melek matanya. Tapi karena kamu tidur, perasaannya nggak punya teman, seluruh nabi, seluruh rasul nemani kamu, matanya merem, tidak kelihatan. Insyaallah malaikat. Loh, Pak, insyaallah maksud apa ya karepe? Jadi semalekan, maka kita ini menghidupkan makom itu dengan semangat, senang gitu. 313 rasul bersama kita, 124.000 nabi bersama kita, nur mereka bersama kita, barokah mereka bersama kita. Bismillah, bergerak, seneng gitu. Sehingga nanti itu 2 jam, 3 jam, 4 jam itu sudah nggak terasa, saking senengnya. Kayak saya Ilyas dulu, kalau silaturahim jauhlah 3 hari lupa makan. 3 hari itu lupa makan, padahal rotinya sudah dibawa, nggak sempat makan, puter aja. Ketika beliau berjauhlah di Mekah, maka jumpa seorang wali Allah. Maka wali Allah tadi melihat saya Ilyas itu putar ke kampung-kampung, ke rumah-rumah itu di Mekah. Maka beliau mengatakan, Syekh Ilyas, kalau kamu tahu besarnya pahala yang Allah akan berikan kepada kamu dengan kerja seperti ini, kamu akan mati seketika, nggak akan bisa hidup lagi. Saking senengnya. Akan mati seketika saking senengnya. Orang itu kalau saking senengnya itu jantungnya jebol, nggak kuat. Seperti saya Yusuf yang ngarang Hayatus Sahabah itu, waktu istimak di Pakistan, bayan, semangat bayan, cerita pentingnya dakwah. Di tengah-tengah bayan, brol, muntah darah. Diangkat, gak usah, ini jantung saya jebol. Tadi waktu saya bayan, Allah tampakkan kepada saya pahala yang terkecil dari orang yang berjuang. Gak kuat dada saya saking senengnya, ini sudah jebol. Gak usah dibawa ke rumah sakit, jebol, gak kuat. Pahala yang terkecil. Nah, kalau yang pahala yang terbesar bagaimana? Bukan hanya jantungnya yang jebol. Jadi semulaikan Allah Ta'ala, Allah. Tapi di samping itu juga kita harus memikirkan bagaimana kita ini umatnya yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW. Jangan memikirkan lingkungannya saja, memikirkan seluruh alam. Ini merupakan ciri khas yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW. Tidak ada nabi yang diutus seluruh alam itu, tidak ada selain baginda Muhammad SAW. Tidak ada umat yang disuruh seluruh alam, tidak ada kecuali umat baginda Muhammad SAW. Caranya bagaimana? Ternyata kerja seluruh alam itu mudah. Tiap hari silaturahim 2,5 jam di sekitar masjid kita. Cerita pentingnya agama. Agama ini penting betul. Kita ini sekarang paham makanan penting, minuman penting, rumah penting, sawah penting, duit penting. Ya wis, sementara kena. Tetapi sesungguhnya tidak perkara yang lebih penting, lebih hebat, melebihi agama. Karena agama ini urusan kita dengan Allah. Agama ini urusan akhirat yang selama-lamanya. Terus kita bicarakan. Akhirnya dari jamaah 2,5 jam berubah jadi jamaah 3 hari. Dari 2,5 jam itu kita bentuk bagaimana bulan depan itu keluar jamaah 3 hari. Dunia penting, Pak.
tapi akhirat lebih penting lagi. Dunia akan kita tinggalkan Pak, akhirat akan datang. Kita bicarakan terus menerus tiap hari. Akhirnya teman-teman kita ada kesiapan untuk keluar 3 hari bulan depan, insya Allah mereka. Kita pikirkan hari-hari, kita doa hari-hari, ya Allah bukalah hati saya, bukalah hati umat ini, bukalah hati teman-teman saya, bukalah hati tetangga-tetangga saya, bahwa agama ini penting, usaha agama ini penting, bahwa akhirat ini penting, usaha akhirat penting. Nanti kalau sudah dibuka belak, Masya Allah, usaha dunia ini ternyata usaha kecil saja. Usaha dunia yang tampaknya gede, usaha negara, usaha internasional, usaha apa? Usaha kecil. Karena usaha dunia itu puncaknya ya hanya mau makan, minum, tidur, kencing, berak di dunia, mati. Cuman itu aja ya. Orang mengumpulkan duit yang banyak, apa maunya? Ya mau ngisi perutnya aja sebetulnya itu, biar seneng hatinya sampai mati. Dan ternyata tidak pernah seneng. Kamu tanya orang-orang kaya yang duitnya sudah toperan itu ya, yang nolnya 24, 25 itu, kamu tanya, kamu sudah seneng? Belum nanti, masih kurang Pak. Saya itu pernah silaturahim sama orang di Bali sana. Duitnya itu banyak, kentalan, duitnya itu kentalan. Nggak bisa dihitung, kentalan. Baru datang, assalamualaikum, duduk sebentar, belum minum, belum apa, dia sudah ngomong, Pak Kiai, orang-orang itu mengatakan saya ini orang kaya, saya ini belum kaya Pak Kiai. Loh, itu pabrik saya sana belum jadi, rumah saya belum jadi, ini belum. Loh, saya ini nggak mau minta duit sama kamu, kok kamu cerita gitu, untuk apa ya. Perasaannya itu masih melarat aja sama malaikat. Sampai dia ini kurus, bajunya banyak, dia cuma pakai sarung tok sama kaos. Ya, kira-kira bajunya banyak orang kaya. Itu di Temboro orang begitu juga banyak. Pakai sarung, pakai kaos gitu banyak. Itu dia juga begitu juga. Masya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi orang dunia itu inginnya itu dapat dunia, bisa bahagia, ternyata tidak bisa bahagia juga. Ternyata tidak bisa tenang juga. Orang miskin sibuk mencari uang, kalau orang kaya sibuk ngatur uang. Podo-podo sibuknya. Yang miskin mumet karena mencari uang, yang kaya mumet karena ngatur uang, ingin tambah lagi. Nah, mulaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita doa kepada Allah, ya Allah bukalah hati saya ini ya Allah. Hati saya ini telah gelap ya Allah. Gelap. Hati gelap itu bagaimana? Pikirannya dunia saja gelap. Kalau orang tuh mikir dunia gelap, hatinya gelap, sumpah. Ya Allah bukalah hati saya, bukalah hati keluarga saya, bukalah hati umat ini ya Allah, sehingga mereka yakin kepada Engkau, tahu kehebatan Engkau, keagungan Engkau, paham bahwa mereka dijadikan untuk negeri akhirat yang selama-lamanya, bukan untuk dunia ini, sehingga bulan depan bisa keluar 3 hari penuh dengan kesungguhan. Insya Allah malaikat. Kemudian jamaah 3 hari itu sebelum pulang sudah dikasih mudzakarah, ngomong-ngomong kapan kita mau keluar 40 hari. Kita ini umat Nabi Muhammad SAW punya tugas untuk memikirkan umat seluruh alam. 3 hari belum cukup, kita perlu meningkatkan usaha 40 hari. Bulan apa kamu 40 hari? Ayo bareng-bareng aja. Akhirnya siap 40 hari. Sebelum pulang 40 hari janjian kapan 4 bulan. Setelah 4 bulan sudah janjian kapan IPB,
Kapan negeri jauh dari jamaah 2,5 jam, memikirkan seluruh alam. Insya Allah kan